Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in nama ba'du. Ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal ya. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah mau Mas Asep yang Fatihah aja yang gampang ya. Nah ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini, tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya, tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan ya. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Ya, tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling tidak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai yang, sehingga negara biar nggak capek-capek itu. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya seorang Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan.
Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona. Ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Ini barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita.
Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh kan jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iyyaka, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya sudah dong, yes. Gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas tuh bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abdul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya.
Mulai pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah gitu. Kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? 5 kali sholat. Terus apa lagi? Ya, kalau ngajarin anak-anak mau dulu juga saya doa itu juga kemana juga. Kok 5 sekali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mamruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang terawih lah. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, Pak muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support.
Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarah-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Zaman gak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadhu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah, tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kadensus pernah disewani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahum min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu. Kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah, keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan, yang mudah diinjak. Famshu fi mana biya, silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya Kiai Nusantara atau Kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Inna wuha la yardo anil abdi idha akalal akla fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Itu redaksinya, inna itu sesungguhnya. La yardo juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho. Ketika seorang hamba itu makan. Makan ketika sesuap nasi dia muji Allah. Ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho. Kamu nginjak buminya Allah ridho seneng. Kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua lah. Kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali.
Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta matas alu fi fimroatika. Kamu punya uang, kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh. Kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok, pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua, jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut falatadaan nadubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan, dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut, Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amu to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubah. Ya itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Enggak ada nasi mati, enggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin
Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantu lah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridho Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Itu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wanar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah. Kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu, dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu. Makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut Al-akil mayakul madha yaf'alu wahubi wal ghafil mayakul madha af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno apa piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai gitu. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Enggak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Sudah 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang itu. Ngelihat orang yang serius. Itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau enggak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik. Karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga enggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur enggak menghasilkan uang gitu. Tapi juga enggak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok ndak tahajud, kiai kok ndak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolok-gejolokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu nggak bisa tahajud, nggak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, nggak gosipkan orang, nggak bully orang, nggak menanamkan kebencian, nggak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala ya wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air. Kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardha syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan.
Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis itu ngantuk ya tidur, ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam? Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah mustakman, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lissalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan gitu. Ya mungkin kita juga seneng karena memperbaiki hidung kan kalau minta besanan gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon ya, jadi apa ya, saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu enggak keluar rumah itu puluhan tahun, memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang enggak orderan, enggak pesenan ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang enggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu udah ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan? Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Enggak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha, dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silahkan makan-makan. Jadi Islam itu ya makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fikuli makanin makan di setiap tempat ya makan. Nggih ngoten guys, pokoknya sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedonyan, ya kayak jenengan lah kira-kira gitu. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan gitu. Karena kita tahu rata-rata di sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang apa nyari dakwah kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami. Sehingga dibawa pedagang saja ya kasil. Gitu. Dibawa orang yang kedonyan gak jenengan juga kasil. Gitu. Dibawa orang baik ya kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang gak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benarnya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya.
Ndak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba, saya tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, Rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin enggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan nerima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya itu. Karena itu yang teman sampean, enggak teman saya itu. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadisnya. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim. Salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia. KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah, apa terus tidak ya tauhid? Kan tetap ya? Maka dia tetap Islam. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka.